Bisnis franchise atau yang lebih dikenal dengan waralaba bukan bisnis baru bagi masyarakat Indonesia. Sistem waralaba mulai dikenal tahun 1950 dan berkembang pada 1970. Di antara berbagai jenis bidang usaha, waralaba dalam bidang makanan masih menjadi primadona. Manisnya rejeki dari bisnis inilah yang membuat Budi Kusworo, seorang sarjana psikologi, memilih bisnis waralaba berkonsep kemitraan. Pizza Rakyat menjadi nama yang dipilihnya karena menjual pizza dengan harga yang terjangkau. Tahun 2009 menjadi awal langkah Budi. 2 bulan waktu yang dibutuhkan Budi untuk mencari formula pizza yang lezat. Untuk menemukan bagaimana sebuah racikan pizza yang paling enak dan siap langsung digunakan, itu 2 bulan. Karena saya tidak punya latar belakang tata boga, latar belakang saya psikologi. Saya meracik gitu ya, saya lihat banyak tabloid, saya lihat banyak majalah, dari internet juga saya ikutin gitu. Persis apa yang di tabloid, di majalah saya ikutin seperti itu, persis sama, dan akhirnya bantet-bantet juga tuh. Meski baru berjalan selama 2 tahun, kini Budi telah memiliki 120 outlet di 20 kota, mulai dari Medan, Sumatera Utara hingga Sorong, Papua. Namun, sebagai pelaku bisnis waralaba baru, Budi masih sangat hijau. Budi masih kesulitan menjaga kualitas produk di gerai yang jauh dari pusat produksi. Gimana, udah matang? Udah. Oke, bagus. Ntar ini coba ya. Oke, tadi potongin semua ya. Oke, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Berbagi Sukses, saya Budi Kusworo. Saya pemilik usaha kemitraan Pizza Rakyat. Sudah sejak 2009 saya memiliki usaha ini. Sekarang sudah ada di 20 kota di seluruh Indonesia. Pada hari ini saya mendapatkan undangan yang sangat istimewa bertemu dengan pemilik kebab Turki, Baba Raffi, yang tentu pemirsa juga kenal siapa pemiliknya, Mas Hendy Setiono. Nah, hari ini saya akan ke sana juga untuk bertemu dengannya untuk belajar lebih jauh bagaimana mewaralabakan usaha yang sudah berjalan. Hobi makan tak selamanya buruk, terutama jika kita bisa memanfaatkan peluang bisnis dari makanan yang kita gemari. Inilah yang dilakoni oleh Hendy Setiono. Kegemarannya mengkonsumsi kebab justru menjadi awal yang manis untuk usaha kebab Baba Raffi yang dirintisnya 8 tahun yang lalu. Memulai kerajaan waralaba kebab Baba Raffi di usia 20 tahun, Hendy selalu terjun langsung, mulai dari urusan produksi, manajemen, hingga promosi. Segala rintangan tak pernah menyurutkan langkahnya, hingga akhirnya ia mampu memiliki 800 gerai kebab Baba Raffi di seluruh Indonesia. 80% gerainya dioperasikan dengan sistem waralaba. Peraih penghargaan Ernst & Young untuk kategori Social Entrepreneur Spirit 2009 ini tengah melakukan ekspansi usaha. Targetnya dalam 5 tahun ke depan ada lebih dari 4.000 gerai Baba Raffi di seluruh Indonesia. Karena memang passion saya memang sepertinya di bisnis. Saya suka berbisnis dan hobi saya makan, sehingga jadilah bisnis makanan. Nah, dari sambil kuliah background saya tersebut nyambi berbisnis, akhirnya alhamdulillah ternyata bisnis saya pelan-pelan walaupun jatuh bangun, merangkak, ya bisa berkembang sampai sekarang. Ini sih Mbak, saya ada janji dengan Pak Mas Hendy Setiono, ada? Ya, memang bagus banget. Silakan. Oh iya. Apa kabar? Saya Hendy. Apa kabar Mas Hendy? Kabar Makasih baik. undangannya udah Ya. saya bisa hadir ke sini. Selamat datang di tempat kami. Iya. Ya, Ini banyak juga ya Mas ya? ya ini tempat pegawainya? produksi tortillanya. Jadi mulai dari adonan sampai pencetakan,
sampai ready dipack, itu semua dilakukan di sini. Ini dari sini nih pusatnya? Jadi kami memproduksi bahan baku di 2 tempat, yaitu di Jakarta dan di Surabaya. Baik tortilla maupun daging kebabnya sendiri kita produksi di sini. Waktu dulu awal mendirikan usahanya kayak gini, Mas Hendy sendiri yang bikin-bikin kayak gini? Ya, masih tradisional, jadi masih di dapur rumah, jadi masih benar-benar manual, ya dikerjakan sendiri gitu. Mas Hendy boleh lihat ini tortillanya? Ini contoh tortilla yang sudah dilebarkan. Ini kelebihan tortillanya Mas Hendy apa nih dibanding tortilla yang lain? Dia gampang sobek. Oh, emang jadi gampang sobek ya? Iya, walaupun sudah frozen, sudah masuk di freezer, kemudian di packing, nanti pada saat dikeluarkan dan digulung menjadi makanan kebab, ini kelebihannya tidak mudah sobek. Tahan lama juga ya? Tahan lama karena frozen. Pak Mas Budi sendiri gimana? Untuk adonan pizzanya bagaimana, Mas? Nah, kalau saya nggak tahan lama, gitu. Rasanya cuma 2 hari. Iya. Kalau saya kan mengajarkan mitra-mitra saya itu cara membuat adonan pizza. Adonannya, Jadi kalau dari saya nggak dikirim seperti Yang ini, dalam bentuk gitu. frozen, Saya ya. ngirimnya cuma premixnya aja. Oke. Nanti mitra saya yang buat adonan. bikin, bagus. Luar biasa. Karena nggak pakai pengawet, ya begitu saya. Betul. Saya punya cara lain sendiri, gitu. Tidak ditaruh dalam freezer. Ya itu mereka meminta atau memesan bumbu racik, itu baru kita buatkan supaya masih fresh dan nanti dikirim ke sana langsung dipakai. Mas Budi sendiri mulainya gimana, Mas? Background-nya dulu gimana mulainya? Iya, saya nggak ada latar belakang tata boga kalau saya. Latar belakang saya psikologi, ya, tapi saya berani memilih pizza. Iya. Karena memang jarang yang bermain di pizza kan. Seperti itu. Ya, saya dulu ini di outlet sendiri jualan. Saya di pinggir kaki lima semuanya gitu. Sama dong kita, tos dulu dong ya. Mantap. Ya. Dulu Mas Andi juga ini modal sendiri ya? Iya, saya mulai juga modalnya minjem dari adik saya. Oh, Jadi minjem. modal 4 juta. Saya pakai buat bikin gerobak sama bahan baku awal buat produksi. Gitu. Jadi disitulah saya memulai Jadi nggak ada- outlet pertama saya. Kalau saya modalnya dari jual mas kawin, Mas. Oh gitu ya? Mana cincinnya nih? Udah nggak ada. Istrinya tahu nggak ngomong-ngomong? Ya justru saya paksa buat jual. Oh gitu. Good, Buat good. modal outlet pertama saya. Iya. Yang penting putusin aja urat malunya, Mas. Betul. Gitu. Kalau sarjana psikologi, jualan pizza ya? Iya. Pizza rakyat ya? Mas Hendy, saya penasaran nih. Ya. Mas Hendy itu bisa ada 800 outlet ya sekarang seluruh Indonesia. Itu bisa nggak sharing ilmu yang saya tuh? Oh, boleh Sampai dong. sebegitu banyak tuh. Boleh dong sambil Gimana tuh? sharing-sharing. Gimana tuh? Tapi sambil kita pindah tempat yuk ke gudang logistik saya. Oke deh. Ayo. Jadi komunikasi dengan mitra, komunikasi dengan franchise, update informasi-informasi baru bisa secara berkala mereka dapatkan. Dan itu memang menjaga hubungan 2 arah antara franchisee dan kami sebagai franchisor. Ya ini Mas, gudang logistik kami untuk wilayah Jakarta. Besar juga ya, Mas ya? Ya ini untuk mendistribusikan di Jabodetabek dan Sumatera, Jawa Timur dan Indonesia Timur yang lain di cover dari gudang logistik kami yang di Surabaya. Ya, jadi menyambung pertanyaan tadi Mas, jadi Ya, gimana? cara yang saya lakukan untuk mengembangkan jaringan gerai Baba Raffi sendiri memang awalnya kita lakukan dengan pembukaan sendiri. Cabang sendiri secara organik. Tentunya proses itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kemudian saya mulai menfranchise-kan bisnis saya setelah tahun ketiga, yaitu di tahun tahun ketiga. 2006, yang ternyata alhamdulillah mendapat sambutan pasar yang baik. Dan sekarang ya di seluruh provinsi, alhamdulillah sudah ada gerai Baba Raffi. Kalau Mas Budi bagaimana? Kalau saya mengembangkannya ini aja lewat iklan saya. Oke, Lewat betul, iklan. marketing harus jalan dong. Iklan di web, media cetak seperti Ya, itu. Oke. Ini saya kasih tunjuk cold storage, tempat ini penyimpanan cold bahan storage juga. bakunya, kemudian tempat penyimpanan bahan dan sebagainya, semua di sini.
Jadi dari cold storage ini tempat penyimpanan bahannya. Oh. Awas mas, dingin mas. Wah, bisa beku kita nih. Nih, matiin dulu ya. Ya. Oke. Nih kalau Mas Hendy menjaga kualitas produknya gimana nih? Ya, jadi kita untuk menjaga agar tetap lifetime dan tahan untuk jangka yang lama, yaitu dengan frozen. Jadi seperti bisa dilihat di sini isinya full freezer box dan Full cold freezer storage. semua ya. Ya, sehingga dengan penyimpanan yang beku inilah bahan bakunya menjadi tahan lama. Nah Mas Hendy nih kan udah ada 800 mitra semua tuh, produknya juga berkualitas gitu ya. Jadi seperti ini pengemasannya tuh menjalin kemitraan dengan mereka gimana tuh supaya masih terjalin hubungan yang baik gitu. Jadi di tim kami ada divisi sendiri yang khusus menjaga franchisee relationship. Jadi komunikasi dengan mitra, komunikasi dengan franchise. Secara rutin kami mengadakan training, secara rutin kami mengadakan promo-promo baru, mengirimkan buletin kepada franchisee sehingga update informasi-informasi baru bisa secara berkala mereka dapatkan. Dan itu memang menjaga hubungan dua arah antara franchisee dan kami sebagai franchisor. Kalau menjalin hubungan via telepon mungkin ada juga Mbak? Oh iya, tentu, dan itu standby on call 24 jam. Oh, gitu. Divisi hotline kami siap 24 hour menerima kondisi-kondisi yang sifatnya urgent. Gitu, kalau mereka perlu bantuan, ada apa gitu ya? perlu dukungan backup apapun itu, berupa Teknis bahan ya. baku yang mungkin suplainya bermasalah atau di lapangan mereka mengalami problem SDM atau operator. Nah, kami bisa memberikan advice dan kami mengganti langsung tenaga kerja dan lain sebagainya. Oh gitu. Kalau tenaga kerja disediakan juga? Iya betul. Jadi kami sendiri juga menyediakan tenaga kerja yang sudah di training di Babarafi Academy. Kami bekerja sama dengan kampus Magistra Utama, di mana itu LPK, Lembaga Pendidikan Keterampilan, kursus 6 bulan sampai 1 tahun, di mana salah satu modulnya adalah tentang Babarafi Academy. Sudah ada di 12 kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang lulusan dari Babarafi Academy siap ditempatkan di outlet yang baru buka dari lulusan alumni Babarafi Academy. Inilah yang kemudian membackup kebutuhan tenaga kerja yang baru. Ya, kalau Mas Hendy, Ya. nah kedepannya lagi tuh apa tuh Mas Hendy? Kalau saya Baik. bisa belajar dari Mas Hendy lagi. Baik, sebenarnya Ceritanya apa? kita sama-sama belajar juga. Jadi yang saya lakukan mencoba untuk membuat terintegrasi selain kebutuhan karyawan yang dipenuhi dari Babarafi Academy, kami juga menyediakan fasilitas survei lokasi, pencarian lokasi. Jadi tim manajemen kami yang membackup pemilihan lokasinya. Oh gitu. Jadi kalau ada orang yang mau gabung di Babarafi, Mau gabung di Babarafi, dilihat dulu tempatnya. dicarikan lokasinya. Oh, dicarikan lokasinya. Ya, jadi tim survei kami yang mencarikan lokasi sehingga 5 kebutuhan dasar ini bisa terpenuhi dari tenaga kerjanya yang dipenuhi dari Babarafi Academy, lokasi yang dicarikan oleh tim manajemen kami, kemudian outlet beserta peralatan lengkapnya, kemudian kontinuitas dari suplai bahan baku yang memang kami sediakan untuk didistribusikan, dan terakhir sistem kontrol yang sudah ada standar SOP-nya. Ada biaya ya buat itu ya? Sudah termasuk dalam satu paket usaha. Oh, paket usaha itu. Betul. Dengan satu paket usaha mulai 50 juta rupiah ini sudah mendapatkan 5 fasilitas tadi. Karyawan, lokasi, outlet beserta peralatan, jaminan suplai bahan baku, dan sistem kontrolnya. Berbicara franchise, memang bukan hal yang instan yang bisa langsung jadi, tetapi dengan kesiapan dari adanya training center Babarafi Academy, kesiapan dari pemilihan lokasi, kesiapan dari outlet dan peralatannya, kemudian kesiapan dari sistem kontrol dan ketersediaan bahan baku, ini yang menjadi satu kesatuan bisnis franchise akan berhasil. Ngomong-ngomong, pizzanya sendiri ada berapa menu Mas sekarang? Saya 5 menu Mas. Pizza sosis sayur, Ya. pizza sosis sayur, pizza daging sama pizza kombinasi. Kombinasi itu semuanya. Woi, mesti nyobain. Saya ini kan sistemnya kemitraan. Ya. Ya, kalau Mas Hendy sistemnya franchise, waralaba nih. Ini gimana nih? Bisa nggak sistem kemitraan yang sudah saya jalani bisa jadi sistem franchise waralaba nih? Oh, ya sangat bisa sekali. Yuk. Sekalian saya pengen lihat nih, Boleh. ada outlet terdekat yang Boleh. ada di sini. Ada dekat sini. Bisa yuk. ajak saya? Boleh, yuk. Kita lihat yuk. Baru 1 meter, Anda buka lagi 1 meter. 1 meter lagi, Anda buka lagi. Akhirnya apa terjadi? Terjadilah yang namanya perang saudara. Artinya antara franchise yang pertama dengan franchise yang kedua